Shalom Jemaat Tuhan. Kami para penatua dan pemimpin Abalaf KTC JGC mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Dan di tahun ini kita akan memperingati Paskah dalam komsel melalui online atau dalam keluarga di rumah masing-masing. Dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang perjamuan kudus. Mari kita lihat ayatnya, Markus pasal 14 ayat yang ke-12. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jadi murid-muridnya bersama Yesus ingin mengadakan perjamuan Paskah yang dikenal akhirnya dengan perjamuan terakhir atau the Last Supper. Sebelum Yesus akhirnya ditangkap, lalu dianiaya, bahkan disalibkan di Golgota. Yesus adalah domba Paskah yang sempurna. Dan jangan lupa, hari ketiga dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Apa latar belakang perjamuan Paskah itu? Perjamuan Paskah adalah memperingati dua hari raya penting orang Israel, yaitu hari raya Paskah yang disebut Passover, artinya melewatkan. Ketika tulah ke-10 malaikat maut datang atas setiap rumah orang Mesir, tetapi meluputkan, melewatkan atas rumah orang Israel ketika mereka sudah mempersembahkan darah anak domba ditaruh di pintu rumah mereka masing-masing. Maknanya adalah kuasa pengampunan dosa dan keselamatan bagi umat Tuhan. Yang kedua adalah hari raya roti tidak beragi. Mereka memperingati 7 hari pertama bangsa Israel boleh keluar, dibebaskan dari Mesir. Roti tidak beragi artinya pengudusan hati, pemurnian hati. Dan keluar dari Mesir artinya dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa. Yang berikutnya, siapa dan di mana kita dapat melakukan perjamuan kudus? Di ayat Markus 14 ayat 12 tadi dikatakan Yesus bersama murid-muridnya. Berarti kita semua murid-murid Yesus dapat melakukan perjamuan kudus. Lalu di mana? Yaitu Yesus tunjuk sebuah rumah, yaitu bisa di rumah. Karena kita adalah gereja, jadi kita bisa lakukan itu di rumah kita masing-masing, tidak harus di gedung gereja. Kemudian adalah makna perjamuan kudus dan bagaimana sikap hati kita di dalam makan dan minum perjamuan kudus. Saya ingin kita membaca 1 Korintus pasal ke-10 ayat 16 dan 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Makna yang pertama adalah kita menghayati, bahkan mengalami kuasa persekutuan dengan Tuhan sebagai kepala tubuh, dan kita sesama anggota tubuh. Ada kuasa kesatuan dengan kepala, dengan tubuh Kristus. Perjamuan kudus, Kristus hadir di tengah kita sebagai kepala, dan kita juga bersekutu dengan tubuh Kristus yang lainnya. Yang kedua adalah, mari kita baca 1 Korintus pasal ke-11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Makna yang kedua ini adalah kita memperingati akan kematian dan kebangkitan Kristus. Ada 2 kali disebut menjadi peringatan akan aku. Jadi kita berfokus kepada salib Tuhan, bukan berfokus kepada kepentingan diri sendiri. Kita mengakui, kita menghayati, kita menghargai, bahkan menghormati kuasa salib Kristus. Di ayat 28 dikatakan, oleh sebab itu kita harus menguji sikap hati kita masing-masing, menguji apakah gaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di ayat 27, jangan sampai kita dengan cara yang tidak layak makan dan minum perjamuan kudus. Apa artinya? Ya, kalau kita orang yang tidak bertobat-tobat, kita masih terus kompromi dalam dosa, walaupun kita terus ibadah, walaupun kita makan minum perjamuan kudus, hati kita tidak mau bertobat. Yang berikutnya adalah kalau kita juga tidak mengakui tubuh Tuhan katanya, yaitu kita melakukan dosa korporat, dosa yang merusak tubuh, dosa yang membawa korban di tengah-tengah tubuh Kristus. Suami istri saling kepahitan dan saling menghakimi. Sesama saudara di keluarga besar juga saling kepahitan dan menghakimi. Apalagi di jemaat Tuhan, sesama pelayan juga kita kepahitan dan saling menghakimi. Itu dosa korporat. Atau dosa-dosa yang lain, misalnya kenajisan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kemudian juga dosa keuangan, kita menipu saudara seiman dan lain-lainnya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, inilah cara-cara yang tidak layak. Yang lain adalah ketika kita menggunakan roti dan anggur bukan dengan cara yang benar, yaitu seperti jimat. Banyak orang hanya memakai untuk kepentingan dirinya sendiri, mencari kesembuhan, mencari berkat-berkat. Itu bukan fokus nomor 1 daripada perjamuan kudus. Dampak perjamuan kudus yang benar adalah dampak pertobatan. Dampak hidup kita boleh dikuduskan oleh Tuhan. Baru berikutnya memang membawa dampak kepada mujizat kesembuhan, pemulihan, dan berkat-berkat lainnya. Intinya jangan sampai kita balikan motivasi ini semua, menomorsatukan kepentingan diri sendiri. Itu cara yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kemudian makna yang ketiga adalah di dalam ayat 26 dikatakan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi artinya kita memberitakan kematian Kristus sampai Yesus datang kembali. Kita mendeklarasikan, memproklamasikan kabar baik, yaitu Injil Kristus. Jadi bila ada di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah komunitas ada orang yang masih ragu-ragu, yang belum percaya, ini waktunya kita menantang mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan selama ini Bapak Ibu yang terkasih, di dalam tubuh Kristus sepanjang abad ada berbagai pandangan tentang sakramen perjamuan kudus. Saya ingin menjelaskan tentang 4 pandangan tentang sakramen perjamuan kudus. Yang pertama dari kelompok Katolik atau kelompok Ortodoks. Mereka menganggap perjamuan kudus ini adalah transubstansiasi atau perubahan substansi.
Kelompok Katolik dan Ortodok menekankan kuasa sakramen lebih tinggi dari apapun. Sakramen perjamuan kudus adalah saluran anugerah Allah yang membawakan keselamatan, ikut menyelamatkan kita. Jadi ketika imam mengangkat roti dan anggur dan berkata, "Inilah tubuhku dan inilah darahku," maka seketika juga roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Bentuk dan rasanya tetap roti dan anggur, tetapi substansinya sudah tubuh dan darah Kristus. Jadi Kristus hadir mengubah substansi roti dan anggur ini. Oleh sebab itu, ketika mereka mengadakan perjamuan kudus, ini tidak boleh jatuh ke tanah dan tidak boleh dibawa pulang, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, yang kedua adalah kelompok dari Luther, Martin Luther atau kelompok Lutheran. Mereka menganggap sakramen perjamuan kudus itu konsubstansiasi. Artinya, ketika mereka mengucapkan inilah tubuhku dan inilah darahku, Kristus hadir bersama-sama. Konsubstansiasi artinya bersama-sama substansi. Jadi ada dua substansi, yaitu tubuh dan roti, darah dan anggur. Mungkin perumpamaan yang mudah adalah ketika besi dipanaskan, ada dua substansi, yaitu besi dan api. Ini pengertian yang sedikit berbeda dengan dari kelompok Katolik. Kelompok yang ketiga adalah dari pandangan Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli berpandangan yang berseberangan dari kelompok Katolik. Kalau Katolik lebih mementingkan sakramen, Ulrich Zwingli lebih mementingkan firman daripada sakramen. Ulrich Zwingli berkata, perjamuan kudus adalah perjamuan peringatan atau memorialisme yang penuh syukur dan sukacita akan karya Kristus buat kita orang percaya. Kristus sudah naik ke surga, dia tidak mungkin hadir secara fisik di dalam roti dan anggur, tetapi secara rohani. Jadi roti dan anggur hanyalah simbol, hanyalah lambang pengingat akan tubuh dan darah Kristus. Pengampunan dosa diperoleh lewat kematian Kristus, bukan lewat sakramen perjamuan kudus. Nah, pandangan yang terakhir adalah dari John Calvin. Gereja kita Abalaf setuju akan pandangan ini. John Calvin berkata bahwa sakramen perjamuan kudus berdampak menguatkan iman kita dan memeteraikan janji Tuhan buat kita. Roti hidup memberikan kekuatan rohani bagi perjalanan iman kita. Jadi kehadiran Kristus bukan secara fisik dalam roti dan anggur, tetapi Kristus hadir lewat Roh Kudus di tengah-tengah kita. Dan lebih tepatnya adalah roti dan anggur ini adalah titik kontak iman kita kepada karya salib Kristus. Bukan di bendanya, roti dan anggur, tetapi di iman kita kepada salib Kristus. Ini adalah titik kontak iman. Oleh sebab itu, ketika kita perjamuan kudus, kita mengingat akan korban Kristus di kayu salib, kita mengucap syukur kepadanya, kita percayakan janji-janji Yesus, bahkan dia akan datang kembali, dan kita menjalani hidup kudus dan memberitakan tentang kabar tentang Injil Kristus. Dan yang terakhir, saya ingin bicara secara teknis. Bila tidak ada hosti atau roti tidak beragi, Bapak Ibu saudara-saudari dapat mengganti dengan roti tawar, crackers, biskuit, dan lainnya. Kemudian Bapak Ibu bila tidak ada anggur, Bapak Ibu bisa mengganti dengan sirup, jus, atau teh. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan hati kita, iman kita di dalam perjamuan kudus. Dengan cara kita menguji hati kita,
dan kita mengakui Kristus dan tubuhnya di tengah-tengah umatnya. Tuhan Yesus memberkati.